mengenakan buku dengan sahabatku, dia adalah protagonis laki-laki dan menjilati anjing, aku adalah pengganti penjahat. Bertekad untuk mengosongkan harta keluarga mereka sampai pahlawan wanita itu muncul. Saat sahabatku bilang dia ingin lari, aku berkata tanpa ragu kalau kamu lari, aku juga akan lari. Ketika saya menyekolahkan putri saya ke taman kanak-kanak, sebuah pistol ditodongkan ke punggung bawah saya. Sahabatku berteriak dari seberang jalan bahwa manusia anjing itu mengejarku. Penjahat gila itu meliriknya dan tersenyum, lalu membawaku ke dalam pelukannya. Berhentilah berjuang. Kamu tidak bisa lari. Saya melihat Budi Santoso masuk ke venue bersama seorang perempuan, namun orang tersebut bukan Bu Pei, melainkan sekretarisnya Siti Nurhaliza. Aku melirik sahabatku yang sedang asyik dengan makanan lezat dan tidak peduli. Ini adalah pahlawannya. Dia mengangguk tanpa menjawab. Karena Budi Santoso menoleh. Dia baru saja makan kue dengan ekspresi puas di wajahnya. Segera berubah menjadi kesedihan. Melihat kembali masa lalu dengan tatapan hampir menangis. Budi Santoso mengerutkan kening dan menghibur orang-orang di sekitarnya sebelum berjalan mendekat. Saya dengan bijak pergi dan tidak jauh, siap mendengarkan gosip. Dewi Kusuma, apakah kamu sengaja menyebarkan rumor di perusahaan? Menyebut Siti Nurhaliza sebagai wanita simpanan. Saya sudah mengatakan bahwa dia dan saya hanyalah rekan kerja, bisakah Anda berhenti berpikir terlalu banyak? Jangan letakkan mata-mata di sekitarku. Kegembiraan Dewi Kusuma saat melihat kedatangannya langsung berubah menjadi keterkejutan dan kekecewaan. Apakah menurut Anda saya orang seperti itu? Melihat tatapan hancur seperti itu membuatku merasa cemas. Namun Budi Santoso hanya mengerucutkan bibir. Ada rumor di perusahaan tentang pernikahanku denganmu. Bagaimana mungkin bukan kamu? Dewi Kusuma langsung menangis mendengarnya. Menyaksikan gerak-gerik Budi Santoso. Aku ingin menghapus air matanya. Suara datang dari ruang perjamuan. Ternyata Siti Nurhaliza yang kembali menimbulkan masalah. Jangan pergi. Dewi Kusuma menarik lengan baju Budi Santoso dan memohon. Kamu bilang kamu hanya rekan kerja. Tapi dia hanya melihat ke belakang dalam-dalam. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Kemudian Putri Budi Santoso menjemput Siti Nurhaliza yang terluka dan meninggalkan aula. Tinggalkan kekacauan. Dan semua orang berbisik dengan tatapan aneh. Antara ini, Dewi Kusuma selalu terlihat patah hati. Hingga punggung Budi Santoso tak terlihat lagi. Dia baru saja menyeka air matanya. Datanglah padaku dengan memakai sepatu hak tinggi. Kenapa wanita jalang ini masih ada? Bauer, tolong lihat riasanku dan lihat apakah riasanku hilang. Jangan tunda pertunjukan saya berikutnya untuk melihat model pria. Saya mengacungkan jempol. Merek riasan apa yang tahan air ini? Beri saya tautan. Dewi Kusuma langsung merasa bangga. Jangan katakan itu. Saya membelinya dari blogger ini. Lihat ini dan ini. Dia membuat wajah sedih di tengah kalimat. Pahlawan wanita ada di sini. Saya tidak akan bisa lagi menghabiskan uang Budi Santoso. Kemakmuran dan kekayaan saya akan bergantung pada Anda mulai sekarang. Saya segera menidurinya dan otaknya menjadi gila. Kamu lupa. Penjahat itu juga mencintainya. Bagaimana kalau kita lari? Tidak apa-apa. Jika kamu lari, aku juga akan lari. Sahabatku dan aku memasuki novel manis komersial. Tapi hewan peliharaan yang manis itu milik pahlawan wanita. Kami berdua adalah gadis pendukung yang kejam. Dia adalah anjing penjilat dari tokoh protagonis laki-laki yang dingin, Budi Santoso. Kelahiran yang baik dan ketampanan. Hanya sifat sombong dan keras kepala. Saat dia memakainya, tubuh aslinya telah disalahgunakan oleh protagonis pria selama 3 tahun. Dan saya adalah pemeran pengganti yang dibesarkan oleh penjahat gila Ayu Lestari. Dia paranoid dan gelap, hanya memikirkan cahaya bulan putih di masa kecilnya. Aku agak mirip dengannya. Untungnya, meski keduanya adalah anjing, tapi dia juga rela mengeluarkan uang untuk kita. Dewi Kusuma melakukan penjilatan anjing. Budi Santoso tak punya ruang untuk bernapas. Bertekad untuk menempati setiap menit dan setiap detik dirinya. Kapanpun saat ini, ia akan mentransfer uang itu kepada Dewi Kusuma dan membiarkannya membelanjakannya.
jangan ganggu dia. Dan saya menikmati Ayu Lestari sebagai bebek gratis. Sambil menerima subsidi besar, dia memesan model pria. Hari-hari berlalu dengan bahagia. Tapi sekarang pahlawan wanita itu muncul. Jika kita tetap bersama lebih lama lagi, kita akan menjadi dua wanita jalang itu. Alasan untuk saling mengkritik di depan pahlawan wanita. Dan kemudian ada umpan meriam. Siti Nurhaliza ini benar-benar teh hijau mati. Kami mahasiswa tidak bisa mengalahkannya. Dewi Kusuma mengeluh sambil menjejali emas batangan. Bagaimana saya tahu siapa yang menyampaikan berita tentang pertunangan tersebut kepada perusahaan? Seperti yang dikatakan Budi Santoso dan Siti Nurhaliza. Saya pikir kemungkinan besar itu dia. Dan apa isi teks aslinya? Kedua pria ini menjungkir balikan ibu kota demi memperjuangkannya. Ada yang salah dengan desain di otakku. Setelah mengatakan itu, dia menatapku dengan cemas. Budi Santoso berwarna putih campur. Lagi pula kamu tidak akan melakukan apapun padaku. Dimanapun Anda berada, semuanya hitam dan putih. Jangan sampai ketahuan saat Anda kembali mengemas barang-barang Anda. Aku mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jantungku berdetak. Ayu Lestari sangat baik padahal dia baik. Dia memberikan apapun yang kamu inginkan. Tapi begitu kamu marah. Sepertinya Raja Neraka meminta nyawanya. Saya masih ingat adegan di mana dia memesan model pria dan tertangkap olehnya. Model pria yang baru saja menyentuh tangan kecilnya. Detik berikutnya dia muncul di laut. Untungnya, saya relatif pemalu dan cepat mengakui kesalahan saya. Namun masih terkunci di dalam kamar. Saya belum keluar selama 3 hari 3 malam. Anda bisa menjadi sangat gila saat menghadapi pemain pengganti. Saya tidak berani memikirkan adegan konfrontasi dengan tokoh utama. Lalu kenapa kamu tidak pergi dan berhubungan seks dengan model pria? Mungkin masih bebek Mandarin yang sudah mati. Saya takut. Jika tidak, jangan kembali. Jalankan saja. Dewi Kusuma tidak setuju. Dia selalu lebih berani dariku. Batululah yang terbaik di dunia buku. Tidak mungkin dia menyerahkan uang yang telah dia terima. Aku mengayunkan tinjuku ke punggungnya. Tapi saat dia menoleh ke belakang, dia langsung menjadi jujur. Jika saya tahu lebih baik, saya tidak akan membeli emas batangan. Dewi Kusuma memutar matanya. Jangan membeli emas batangan. Jika waktunya tiba, Ayu Lestari akan mengirimkan kartu Anda. Bisakah kamu membawa uang itu? Saya putus asa. Mundur selangkah demi selangkah. Masih diantar kembali ke Villa Ayu Lestari. Namun begitu masuk, saya melihat Ayu Lestari sedang duduk di ruang tamu. Ayo temui aku. Dia mengangkat kelopak matanya. Suaranya dingin. Mengapa kamu tidak melapor ketika kamu keluar hari ini? Aku ingin memutar mataku. Tapi saya tidak berani. Karena aku tahu. Ayu Lestari selalu membawa pistol. Saya tidak pernah meletakkannya bahkan ketika saya sedang tidur. Saya sangat takut jika dia tidak sependapat dengan saya, dia akan menembak saya. Kalau begitu aku tidak akan memberikannya padamu secara gratis. Pergi berbelanja dengan pacarku. Saya pergi ke pesta dan melupakannya. Ayu Lestari mengangguk. Datanglah padaku dan cium baunya. Setelah beberapa lama, dia memelukku dengan puas. Dewi Kusuma itu lagi? Jangan jarang bertemu dengannya. Aku membalas dalam diam. Ayu Lestari tidak peduli. Dia hanya peduli apakah aku keluar rumah dan menjadi nakal sebagai seorang wanita. Merusak reputasinya sebagai Bai Yue Guang. Selama saya tidak melakukan kontak dengan pria lain. Dia bahagia. Hari ini kami makan kue stroberi. Oke? Ayu Lestari menarikku ke meja makan dan duduk. Dia berjalan ke dapur tanpa menunggu jawabanku. Sebenarnya aku tidak suka yang manis-manis. Saya bahkan tidak suka makan yang manis-manis setelah jam 8 malam. Bai Yue Guangnya yang menyukai yang manis-manis. Dikatakan bahwa dia menghabiskan beberapa waktu di panti asuhan. Karena usianya yang masih muda dan kondisi fisik yang buruk. Saya sering diintimidasi dan diperlakukan dengan kasar. Terlebih lagi, Direktur Taman mendengarkan instruksi ibu tirinya. Dia telah banyak menderita sejak dia masih kecil.
Satu-satunya penerang hanyalah Siti Nurhaliza. Hanya karena ini hari ulang tahunnya. Siti Nurhaliza memberinya kue strawberry. Itu menjadi satu-satunya tanah suci kemurnian dan kebaikan di hatinya. Setelah mandi, saya duduk di tempat tidur dan mengirimkan emoji ke Dewi Kusuma. Operasi dihentikan karena ada tahi lalat. Tanda tanya besar datang dari seberang sana. Saya tidak menjawab. Pasalnya dengan tingkat kritik Ayu Lestari yang gila-gilaan. Pasti ada teknologi di ponsel saya. Selain dapat menemukan lokasi saya, aplikasi ini juga dapat memantau setiap pergerakan di ponsel saya. Dia mungkin tidak pernah mempercayaiku. Jagalah aku sampai sekarang. Itu hanya untuk menutupi kurangnya menemukan Bai Yue Guang. Untungnya, orang di seberang sana memahami pesan tersebut. Kirim pesan. Jika kamu tidak ingin melawan raja, tolong beritahu aku lebih awal. Ayu Lestari ada di rumah hari ini. Sepertinya aku tidak bisa melarikan diri. Mari kita tunggu sampai besok untuk membahasnya. Aku memegang ponselku dengan satu tangan. Menyentuh otot perut Ayu Lestari dengan satu tangan. Kerutan dan melankolis. Hari ini sungguh tak tertahankan. Ayu Lestari membiarkanku menggosoknya dengan gelisah. Tunggu sampai momen gairah. Tentu saja kamu juga tidak sopan padaku. Tengah malam. Aku menutup mulutku yang bengkak dan berseru. Lain kali, tolong. Ayu Lestari tersenyum dan mencubit leherku. Pernapasan menjadi cepat. Aku hanya bisa membuka mulut dan bernapas. Dan dia mendekat untuk menjilat air mataku. Maka kamu harus menjadi baik. Setiap orang yang Anda temui harus melapor kepada saya kemanapun Anda pergi. Saya segera mengangguk. Jelas ada posisi di dalamnya. Dia tahu kemana aku pergi. Tapi Anda harus mendengarnya dari mulut saya sendiri. Keinginan yang kuat untuk mengontrol. Apakah kamu tidak ingin mati? Mungkin ada sesuatu dalam pikiranku. Saya bangun pagi-pagi. Saat mengangkat pandangan, Anda akan terpesona dengan kecantikan Ayu Lestari. Saya tertegun beberapa saat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Jika Anda menaruhnya di bar, berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk tidur seperti ini? Tiba-tiba aku melihat kelopak matanya bergerak. Saya segera menutup mata. Aku merasakan dia menggerakkan kepalaku dengan lembut. Letakkan di atas bantal empuk. Ada kehilangan tanpa nama di hatiku. Anda akan mendengar suara pengingat yang menyenangkan di detik berikutnya. Alipay menerima 10 juta yuan. Saya melompat kegirangan. Tak peduli dengan wajah Ayu Lestari. Segera keluarkan ponsel Anda untuk mengonfirmasi. 1020. 7 angka 0. Satu persatu. Ya Tuhan, benar-benar 10 juta. Kegembiraan dan kegembiraan selalu ingin berbagi. Maka dengan semangat aku menggenggam tangan Ayu Lestari. 10 juta sebenarnya 10 juta. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat wajahnya agak gelap. Kebahagiaan tiba-tiba berakhir. Ayu Lestari mengertakkan gigi dan menekankan. Kamu bilang kamu menyukaiku. Saya terkejut. Jelas saya lebih menyukai uang. Menyukainya hanyalah kebetulan. Buat saja dia bahagia. Kedua belah pihak selalu mengetahuinya dengan baik. Tapi apa maksud nada bertanyanya sekarang? Bukankah dia sudah membuat perjanjian sejak lama? Saya tidak tahu dari mana datangnya emosi itu memberi saya keberanian. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jadi, apakah kamu menyukaiku? Ayu Lestari menatapku lama tanpa berkata apa-apa. Tiba-tiba menunjukkan senyuman sinis. Itu menyakitkan mataku. Ya. Saya menjelaskannya ketika saya menandatangani perjanjian. Jangan mempunyai pemikiran yang tidak pantas tentang dia. Dia selalu tersedia untuk saya. Saya dapat diabaikan olehnya. Kalau bukan karena wajahnya yang agak mirip Siti Nurhaliza. Peluang kerja terbaik ini bukan giliran saya. Pintu dibanting hingga tertutup. Aku duduk di tempat tidur dengan sedikit bingung. Dia tampak marah. Anda marah karena saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan. Apakah kamu tidak tahu apa yang baik? Saya tersenyum. Air mata jatuh, aku tidak tahu kapan. Sudah lama bersama Dewi Kusuma.
Saya juga belajar kemampuan akting yang bagus. Sayang sekali. Hakim pergi lebih awal. Tidak memberiku kesempatan untuk pamer. Dewi Kusuma membelikan tiket untukku. Sebelum berangkat, dia bilang dia ingin tampil satu pertunjukan lagi. Bahkan jika kamu tidak bisa melawan pahlawan wanita tersebut, kamu harus mengalahkannya sampai mati. Saya sangat bersemangat untuk bekerja sama. Titik balik dalam teks aslinya. Siti Nurhaliza dibully. Pada hari inilah protagonis laki-laki menyadari sifat jahat dari pemilik aslinya. Bertengkar dengannya. Dewi Kusuma yang harus dilakukan. Majukan saja konten ini. Di Gang Bobrok. Siti Nurhaliza meringkuk dalam pelukan Budi Santoso. Betapa menyedihkan menangis begitu keras hingga bunga pir tertutup air hujan. Tuan Pei, saya rasa sebaiknya saya mengundurkan diri. Berhentilah merusak pemandangan di sekitar Anda. Saya khawatir Nona Ji akan salah paham. Budi Santoso menghiburnya. Apa hubungannya dengan Dewi Kusuma? Air mata Siti Nurhaliza tiba-tiba jatuh. Tampaknya sangat dirugikan. Ini tidak ada hubungannya dengan Nona Ji. Aku seharusnya tidak berada di sini. Anda tidak boleh pergi ke Pei untuk melamar pekerjaan. Tolong jangan salah paham tentang dia. Ucapannya membuat Budi Santoso mengerutkan kening. Saat itulah Siti Nurhaliza seolah sadar bahwa ucapannya salah. Ia ingin berdiri dari gendongan Budi Santoso. Karena ketakutan tadi, kaki saya sangat lemah hingga saya terjatuh ke belakang. Mencengkeram lengan baju Budi Santoso sambil menangis. Tuan Pei, Nona Ji bertindak terlalu jauh kali ini. Seseorang di sebelahku membisikkan pengingat. Budi Santoso mengerucutkan bibirnya. Serahkan Siti Nurhaliza dalam pelukannya kepada asisten. Lalu dia memandangi orang-orang berambut kuning yang tergeletak berantakan di gang. Dia menendang jantung anak laki-laki yang bersemangat itu. Bertanya dengan dingin. Lagi pula, siapa yang mengirimmu ke sini? Tentu saja bukan dari Dewi Kusuma. Entah itu teks aslinya atau sekarang. Hanya saja jika tidak, seseorang akan menaruh pot di kepalanya. Hanya saja teks aslinya lebih serius. Pahlawan wanita Siti Nurhaliza nyaris mati di tangan pemilik aslinya. Tapi kali ini aku hanya menggali lubang untuknya. Menyaksikan suara-suara di gang menjadi tenang. Saya mengambil kembali teleskop dan mengeluarkan kertas coretan. Turunkan suaramu. Panggil Budi Santoso tanpa ekspresi di wajahnya. Halo, apakah Anda Budi Santoso? Tunangan Anda ada di tangan kami. Ingin dia hidup. Cukup transfer 50 juta ke rekening ini. Sebelum saya selesai berbicara. Budi Santoso menyela saya. Suaranya sedikit marah. Katakan padanya untuk tidak mempermainkanku. Jika Anda melakukan kesalahan, segera kembali dan minta maaf. Saya masih dengan tenang mengikuti naskahnya dan berkata, tidak ada uang yang diterima dalam waktu setengah jam. Saya berjanji Anda tidak akan pernah melihatnya lagi. Jika bisa, jangan muncul di hadapanku. Lanjut Budi Santoso. Aku masih senang diam. Katakan padanya dia tidak akan kembali malam ini. Jangan kembali lagi. Dewi Kusuma melambai. Aku segera menyerahkan teleponnya padanya. Tolong bantu saya. Saya akan mati. Aku benar-benar akan dibunuh oleh mereka. Di sini gelap sekali dan aku sangat takut. Selamatkan aku, Ayuan. Aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Tolong bantu saya. Suaranya terdengar panik dan gelisah. Seolah-olah ada pisau sungguhan di tenggorokannya. Meskipun Anda tidak dapat melihatnya dari sisi lain. Dewi Kusuma masih menangis. Namun pihak lain berhenti sejenak. Nada menjadi tidak sabar. Berhentilah main-main. Dewi Kusuma, kamu tidak akan kembali malam ini. Saya akan memilih kandidat untuk pertunangan saya lagi. Setelah mengatakan itu, telepon ditutup dengan keras. Aku menatap Dewi Kusuma di sebelahku. Dia membeku. Dengan senyuman mencela diri sendiri di wajahnya. Saat mengambil teleskop, jari-jarinya yang sedikit gemetar masih menampakkan perasaan batinnya. Siti Nurhaliza bersandar pada pelukan Budi Santoso di kejauhan. Mengenakan mantelnya. Masih berceloteh di mulutnya untuk memicu pertikaian.
Melihat wajah Budi Santoso semakin jelek, aku segera menarik Dewi Kusuma menjauh. Dia menghela nafas sambil tersenyum. Jebakan ini sepertinya tidak berhasil. Itu membuatnya bahagia. Saya membawanya ke ruang dalam. Ambil foto. Keesokan harinya, saya mengambil foto Dewi Kusuma dengan riasan. Kirim secara anonim ke Budi Santoso. Ku dengar dia pingsan di tempat. Terus bergumam di mulutmu. Ini pasti palsu. Dia pasti berbohong padaku lagi. Saat dia mengatakan itu, dia menelepon saya. Tapi tidak ada yang menjawab. Seperti dulu sekali. Dewi Kusuma memanggilnya demikian. Bergema bolak-balik berkali-kali. Hingga ponselku berdering. Jawabku. Orang di seberang tampak lega. Suaranya berubah kembali menjadi suara Tuan Pei yang sedang menyusun strategi. Suruh Dewi Kusuma berhenti membuat masalah. Sementara aku tidak marah sekarang. Biarkan dia kembali dengan cepat. Berhenti melakukan trik ini. Saya tidak punya waktu untuk bersenang-senang dengannya. Saya terdiam beberapa saat. Tertawa terbahak-bahak. Tuan Pei, kenapa Anda tidak percaya? Dewi Kusuma dia sudah mati. Mati di tanganmu. Tampaknya rangsangannya tidak cukup. Saya menambahkan kalimat lain. Ngomong-ngomong, kalau kamu tidak percaya, Anda bisa pergi ke laut lepas dan melihat. Mungkin tubuhnya belum dimakan ikan. Pihak lain menjatuhkan ponselnya. Aku merentangkan tanganku pada Dewi Kusuma. Dia mengerutkan bibirnya. Tersenyum dengan sangat enggan. Sudah diharapkan. Untungnya, kami sudah mempunyai rencana cadangan. Jika tidak, pada saat itu, kematian kita akan sia-sia. Benar saja, pahlawan wanita adalah pahlawan wanita. Saya menepuk tangannya dan menghiburnya. Terserah Anda untuk bermain. Ayu Lestari belum kembali ke villa beberapa hari ini. Dia sepertinya tidak peduli kemana aku pergi. Seperti yang diharapkan, Anda tidak bisa melewati batas sebagai pemain pengganti. Sekali berlalu, pasti akan diperlakukan dengan dingin. Belum lagi, pikirannya tertuju pada Siti Nurhaliza. Di mana kamu akan mengingatku? Lucu untuk mengatakannya. Rambut kuning itu juga milik Ayu Lestari. Melewati jalur ini, dia berhasil menemukan Bai Yue Guang. Saat ini kami sedang mengenang masa lalu bersama-sama. Kasih sayang yang mendalam. Tegang saat menelepon. Benar saja, yang memungutnya adalah Siti Nurhaliza. Halo, kamu sedang mencari Ayu Lestari? Dia sedang mandi. Aku tertegun dan memandang ke arah Dewi Kusuma. Tanya dia dengan gerakan mulut Ayu Lestari yang sedang mandi. Apa yang harus dilakukan sekarang? Dewi Kusuma mendorongku dengan keras. Kepalaku miring. Saya hanya bisa gigit jari dan terus berbicara. Saya sedang hamil. Tidak ingin anak tersebut menjadi anak haram. Terjadi keheningan sesaat. Dia berbicara lagi dengan suara mengejek. Apakah itu Rina Anggraini? Saya menyarankan Anda untuk membatalkannya. Ayu Lestari hanya memiliki aku di hatinya. Anda telah menjadi pendukung selama bertahun-tahun. Apakah Anda ingin anak Anda lebih rendah dari orang lain? Saya berpura-pura marah. Ini antara aku dan Ayu Lestari. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Tolong beritahu dia. Saya akan menunggu jawabannya di sini, di laut lepas. Jika dia tidak datang, aku akan membunuh anaknya. Setelah mengatakan itu, saya menutup telepon dengan keras. Dewi Kusuma menyodok lenganku. Apakah kamu tidak lupa merekamnya? Jawabku sambil tersenyum. Jangan khawatir ketika saya melakukan pekerjaan itu. Saya berbaring di tempat tidur dan memainkan beberapa permainan raja dalam 2 baris. Dewi Kusuma menggaruk kepalanya. Desak dengan kesal. Hubungi Ayu Lestari lagi. Saya melakukan apa yang diperintahkan dan meneleponnya. Seperti yang diharapkan, itu ditutup. Saya menelepon beberapa kali lagi. Bersamaan dengan pesan teks. Atau sedih, kewalahan, depresi atau gugup. Saya mengirim beberapa surat sesekali. Bahkan aku melihatnya. Saya merasa saraf saya tidak normal. Yang terakhir dikirim adalah,
Karena kamu bahkan tidak menginginkannya. Lalu kita akan mati bersama. Jangan khawatir. Tidak ada yang akan mengganggu duniamu lagi. Apakah sudah selesai? Lanjutkan setelah mengirim. Saya memesan 3 teman. Saya tidak percaya saya tidak bisa berperan sebagai raja malam ini. Saya tidak berharap untuk pergi ke kota lain. Saya juga akan menerima berita tentang kedua manusia anjing itu. Kejadian ini pun menjadi berita utama halaman depan. Mereka semua bilang mereka gila. Berkeliaran di laut lepas siang dan malam. Musuh bebuyutan yang bakal berebut Siti Nurhaliza, sang pahlawan. Mereka terlihat seperti saudara sekarang. Kehancuran yang sama. Kemarahan yang sama. Saya melihat Ayu Lestari dalam video yang selalu memperhatikan kualitas hidup. Mengenakan kemeja yang sudah beberapa hari tidak diganti. Tidak bercukur dan lelah. Rasanya aku benar-benar terbawa oleh cinta di masa lalu. Ternyata dia juga bukan dewa. Akan ada juga sisi yang sepi. Kali ini saja. Apakah Siti Nurhaliza masih bisa menyelamatkannya? Ya. Bagaimanapun, Bai Yueguang selalu memiliki status berbeda. Dapatkan sesuatu. Suara tim pencari baru saja turun. 2 pria segera berkumpul. Apa yang ingin Anda lihat di wajah Anda? Dia tampak takut melihat sesuatu. Ternyata itu adalah ponsel. Keduanya tampak santai. Setelah melihat gaya ponselnya dengan jelas, ekspresi Ayu Lestari langsung berubah. Videonya sangat jelas. Bahkan aku tahu itu milikku. Tepatnya, itu adalah ponsel yang dilengkapi pencari lokasi dan monitor yang diberikan Ayu Lestari kepada saya. Ketika melihatnya, Ayu Lestari tampak berbinar-binar di matanya. Jadi begitu. Ini pasti alasan Anda ingin pergi. Ingin keluar dari kendali saya. Itu sengaja dilempar, kan? Rina Anggraini, kamu belum mati kan? Matanya gelap dan paranoid. Saya tidak berani menghadapinya. Berpalinglah dan lihat ke tempat lain. Namun suara tetap keluar dari video tersebut. Rina Anggraini, saya tahu Anda sedang menonton. Saya tidak percaya kamu sudah mati. Anda sebaiknya segera kembali. Aku tidak peduli dengan pelarianmu kali ini. Kalau tidak, kamu tahu itu. Hatiku panik. Saya sangat mengenalnya. Tapi justru karena aku sangat mengenalnya sehingga aku semakin takut padanya. Mungkin karena identitas penggantinya. Dia tidak pernah menyembunyikan metode dunia bawah tanahnya di hadapanku. Dibandingkan dengan Budi Santoso, Ayu Lestari adalah orang yang paling menakutkan. Tenang! Budi Santoso menghentikan Ayu Lestari. Saya lapar dan kenyang beberapa hari terakhir ini. Saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu. Jari-jari menjadi putih. Dan dia masih menyebut namaku. Rina Anggraini, kembali lagi ke sini. Bosan dihentikan. Ayu Lestari membuang orang itu. Budi Santoso yang dimanjakan sejak kecil. Bagaimana jika dibandingkan dengan Ayu Lestari yang tumbuh dalam kegelapan? Jika bukan karena bantuan pengawal, dia sudah lama jatuh ke tanah. Ayu Lestari, kamu gila. Kemarahan disebabkan karena tidak dapat menemukan siapapun selama beberapa hari. Semua orang tampaknya telah menemukan jalan keluar di sini. Mereka berdua tampaknya menderita penyakit mata merah. Marah. Saya gila. Jika bukan karena penculikan Dewi Kusuma, Anda tidak akan rela mengeluarkan uang. Kok bisa melibatkan Rina Anggrainiku? Jika dia masih di sini. Ada orang yang menonton di sebelah saya, Rina Anggraini. Dia tidak akan begitu putus asa sampai dia bunuh diri. Rina Anggraini bunuh diri bukan karena kamu terlalu tidak berguna. Itu tidak bisa memberinya rasa aman yang dia inginkan. Saya tidak sanggup membayarnya. Bagaimana denganmu? Selain memberinya uang, apa lagi yang Anda berikan padanya? Setidaknya aku memberi penghargaan pada Dewi Kusuma. Dia adalah tunanganku yang serius. Dan Rina Anggraini hanyalah kekasih angkatmu. Itu hanyalah mainan yang datang dan pergi sekaligus. 2 pisau ditusukkan ke jantung mereka masing-masing. Memarahi orang lain sama saja dengan memarahi diri sendiri. Semakin aku memikirkannya, semakin aku marah. Kekhawatiran di hatiku juga perlu dilampiaskan.
bahkan jika seseorang menghentikanku. Keduanya masih bertarung. Saya mendengar bahwa kejadian ini telah menjadi lelucon bagi orang-orang di Beijing selama beberapa waktu. Untuk lelucon ini, saya tidak merasakan apapun. Menurutku itu sangat lucu. Tanpa ada Ayu Lestari, akhirnya tidak ada yang bisa menghentikan saya memesan model pria. Klub malam. Setelah sekian lama hidup santai. Tapi baru hari ini ketika saya menyentuh otot perut model pria yang bergelombang, perasaan mual menghampiriku. Saya tidak peduli, mengira perut saya sakit. Dia tersenyum dan menyentuh lagi wajah model pria lainnya. Merasa sakit lagi. Dewi Kusuma duduk di sebelahnya dan merasa bahagia. Makan terlalu banyak kecantikan Ayu Lestari yang memukau. Tidak menyukai mereka? Ada pandangan kesal di sekeliling. Saya segera menjadi waspada. Jangan bicara omong kosong. Aku hanya merasa sedikit sakit di perutku. Dewi Kusuma tersenyum dan mendorong model pria di sebelahku. Berbicara dengan suara rendah. Kebohongan yang kamu katakan. Kamu tidak benar-benar hamil, kan? Wajahku menjadi pucat ketika mendengar ini. Hitung hari-harinya. Bibi memang menundanya. Saya pikir itu hanya aklimatisasi. Kepanikan menguasaiku. Pria itu orang gila. Jika dia benar-benar mengandung anaknya, bisakah dia memilikinya? Dewi Kusuma mengangkat alisnya. Mereka semua memilih untuk pergi. Anaknya menginginkan lebih. Saya merasa dibenarkan. Lakukan saja. Keesokan harinya kami pergi ke rumah sakit bersama. Tapi saya belajar bahwa saya tidak bisa melepaskan anak ini. Dinding rahim tubuh ini terlalu tipis. Jika anak tersebut tertabrak, nyawanya mungkin dalam bahaya. Punya uang di tangan. Ada bayi di dalam perut. Saya muda dan secantik bunga. Tidak perlu mengambil risiko sebesar itu. Maka Dewi Kusuma pergi memesan beberapa model pria tanpa aku. Dia bilang dia ingin saya mendapat pendidikan pralahir yang baik. Aku menyentuh perutku yang belum membuncit dan ingin menangis tanpa air mata. Apa yang dapat Anda pahami ketika ini masih berupa embrio? Waktu berlalu. Dalam sekejap, putri saya masuk taman kanak-kanak. Aku meraih tangan kirinya. Ahmad Wijaya meraih tangan kanannya. Tong-tong, lihat ke kiri, lihat ke kanan. Lalu tersenyum padaku. Haruskah saya menelepon ayah Ahmad Wijaya hari ini? Aku berlutut dan memeriksa tas sekolah kecil yang dibawa Tong-tong. Dia membawa boneka kesayangannya. Saya membawa botol air kecil. Ada 2 coklat yang tersembunyi di bagian bawah. Aku diam-diam menyembunyikan coklat itu di telapak tanganku. Giginya jelek karena dia makan terlalu banyak yang manis-manis. Saatnya berganti gigi. Saya harus berhati-hati. Tidak bersalah. Aku mengacak-acak rambut Tong-tong. Hari ini Ahmad Wijaya adalah ayahmu. Antrian untuk memasuki gerbang sekolah. Serasa aku melihat Ayu Lestari di pojok jalan. Hanya profil. Saya langsung ketakutan dan segera menundukkan kepala. Ada apa? Ahmad Wijaya selalu menjadi orang yang peka. Setelah menyadari sesuatu yang tidak biasa pada diriku, segera menyerahkan sebotol air mineral yang belum dibuka. Aku melihat wajahmu sedikit pucat. Apakah kamu baik-baik saja? Tong-tong juga memasang ekspresi prihatin. Aku memejamkan mata dan menenangkan diri secara diam-diam. Saya tidak bisa menjelaskan kepanikan saya dengan jelas. Aku hanya bisa memaksakan diriku untuk melupakannya. Mungkin aku salah melihatnya. Ini seharusnya bukan suatu kebetulan. Jaraknya sekitar 2000 km dari Beijing. Bagus. Kupikir aku melihat seorang kenalan. Ayo masuk dulu. Saya tersenyum dan mengambil Tong-tong. Dan yang selama ini menjaga dan menghalangi arus orang adalah Ahmad Wijaya. Mengawasi dari kejauhan. Benar-benar terlihat seperti keluarga bertiga yang harmonis dan bahagia. Terlebih lagi, mulut kecil manis Tong-tong terus memanggil ayah. Dan Ahmad Wijaya pun dengan sabar menyikapinya. Saya tidak tahu siapa yang matanya terluka oleh pemandangan ini. Mata siapa yang begitu kesal hingga memerah? Hampir pingsan. Lihatlah tahun-tahun Rina Anggraini. Cari tahu dari mana anak itu berasal.
Dan pria itu? Siapa itu? Berani mencuri bangsaku. Berapa banyak nyawa yang tersisa untuk dijalaninya? Keluar dari sekolah. Saya melambaikan tangan kepada Ahmad Wijaya. Aku sangat malu memintanya berperan sebagai ayah Tongtong hari ini. Tapi taman kanak-kanak swasta punya banyak aturan. Agar anak-anak tidak terkucilkan. Agar masa kecilnya tidak memiliki bayangan. Saya benar-benar harus datang ke pertunjukan ini. Ternyata ada juga masyarakat kecil di kalangan anak-anak. Tidak banyak liku-liku. Aku menghela nafas. Agak tidak nyaman. Saya hamil dengan Tongtong di saat-saat yang menyenangkan. Tak bisa dibandingkan dengan kerennya kehidupan Dewi Kusuma. Saya merasa iri hanya dengan memikirkannya. Saya berharap paha saya bisa patah. Aku berjalan ke peron bus. Tampak pada saat itu. Aku memikirkannya dan mengirim pesan kepada Dewi Kusuma. Bus kesini ke TK kurang bagus. Mungkin harus tiba nanti. Kamu pergi dulu. Jika kamu tampan, ingatlah untuk meninggalkan satu untukku. Pihak lain merespons dengan cepat. Anda tidak tahu cara naik taksi? Saya terus mengetik. Provinsi ini, bunga ini. Anda tahu sial. Tidak menunggu saya mengirimkannya. Saya melihat seseorang mendekat. Saya hendak berbalik dan menampar gangster itu. Tapi aku menemukan sesuatu yang keras menempel di pinggangku. Sangat akrab. Akrab sejak 5 tahun lalu. Sangat familiar. Membuatku langsung memikirkan seseorang. Saat itu, saya melihat di seberang jalan. Dewi Kusuma turun dari mobil dan berlari menghampiri. Tidak mempedulikan citranya yang biasa tentang kecantikan yang mulia dan dingin. Rina Anggraini, cepat lari. Kedua pria anjing itu mengejarmu. Setelah melihat sosok di belakangku dengan jelas, dia segera berbalik dan lari. Tanpa ragu-ragu. Mengikuti jejaknya dan pergi. Itu adalah Rolls-Royce Phantom milik Budi Santoso. Melihatnya melarikan diri darinya. Sulit baginya untuk terbang. Sepertinya saya telah melihat takdir saya sendiri. Ayu Lestari tersenyum dan membawaku ke dalam pelukannya. Menjilat dan mencium daun telingaku dan berbisik. Rina Anggraini berhenti meronta. Anda tidak bisa lari. Seperti terkunci rapat dalam jangkauan serangan ular berbisa. Seluruh tubuhku tegang. Rasa basah di telingaku tak kunjung hilang. Saya diantar kembali ke villa oleh Ayu Lestari. Hanya saja kali ini bukan lagi lingkungan tingkat atas yang luas dan terang. Sebaliknya, ruang bawah tanah terus direklamasi dan diperbarui selama 5 tahun terakhir. Serangkaian item yang mempesona. Sepertinya toko mainan seks dengan bisnis besar. Itu membuatku ketakutan untuk sementara waktu. Saya tidak bisa menahan diri untuk memohon belas kasihan. Sejak kamu memeriksaku, perlu Anda ketahui kalau dinding rahim saya sangat tipis sehingga tidak bisa disakiti. Anda tidak seharusnya menggunakan ini untuk menghukum saya, bukan? Ayu Lestari mengangkat alisnya. Tidak ada penolakan eksplisit. Apakah ini salahku? Saya sedikit sedih. Jika bukan salahnya, siapa lagi yang bersalah? Kalau begitu beritahu aku dengan patuh. Siapa pria yang satu sekolah denganmu di taman kanak-kanak? Siapa ayah Tongtong? Ayu Lestari mencubit daguku. Jelas tahu jawabannya. Tapi kamu harus memaksanya keluar dari mulutku. Tiba-tiba aku teringat pertama kali kita bertemu. Dia juga seperti ini. Dia jelas menyelamatkanku dari para gangster. Tapi dia bersikeras menanyakan namaku dengan suara yang kejam. Saat itu saya tidak tahu apa-apa tentang Bai Yueguang dan penggantinya. Saya tidak tahu apa artinya memakai buku. Menurutku dia adalah pemuda sombong yang menyelamatkanku dari bahaya. Berbicara tentang keutuhan tubuh. Ini jelas merupakan hal yang baik bagi saya. Gulingkan lagi ke mulutnya. Itu membuat orang tidak bisa menahan perasaan marah. Aku bahkan tidak tahu seberapa baik dia padaku. Itu semua didasarkan pada kesalahan identifikasi orang tersebut. Dia membiarkanku tertawa. Memenuhi semua persyaratan saya. Hanya karena dia mengira akulah orangnya. Cahaya bulan putih yang memberinya kue stroberi ketika dia masih muda. Hingga hari itu Dewi Kusuma menemukanku.
Membuka mulutku saja sudah menghancurkan hati gadisku yang rapuh. Semua orang sadar. Maka saat Ayu Lestari membawa surat perjanjian dukungan tersebut, meskipun saya sedikit sedih, itu tidak terlalu keluar dari tempatnya. Itu adalah lelucon yang sia-sia. Mengatakan, "Putri siapakah Tongtong?" Suara Ayu Lestari sedikit mendesak. Meski sudah ketahuan, dia masih ingin mendengarku mengakuinya dengan telinganya sendiri. Memenuhi harapan, aku mengangkat pergelangan tanganku yang dirantai olehnya. Angkat bagian sudut pakaian. Apakah kamu tidak melihat semuanya? Saya memiliki bekas luka di perut saya. Tentu saja itu milikmu juga. Jadi Ayu Lestari, jangan libatkan orang yang tidak relevan, oke? Saya tahu Ayu Lestari gila. Sangat mengontrol. Mendominasi, cemburu dan paranoid. Saya tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan dengan Ahmad Wijaya. Untuk memastikan keselamatannya. Mungkin Ayu Lestari tidak mencintaiku. Temperamennya yang mendominasi baik-baik saja. Walaupun aku tidak menginginkannya lagi. Jangan biarkan barang Anda sendiri disentuh oleh orang lain. Maka Anda harus mengingatnya. Anda adalah orang saya. Lama tidak bertemu Dewi Kusuma. Aku juga tidak bisa melihat Tongtong. Terkunci di ruang bawah tanah. Saya juga tidak bisa melihat matahari terbit atau terbenam. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Saya akhirnya tidak tahan lagi. Menarik baju Ayu Lestari dan memohon. Saya ingin bertemu Tongtong. Dia masih muda. Tidak bisa hidup tanpaku. Tapi dia hanya mengerutkan kening. Lihat aku dengan mata yang dalam. Jangan katakan ya, jangan katakan tidak. Setelah beberapa saat dia tertawa. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya tidak pernah cukup pintar. Jika Dewi Kusuma tidak ada. Terlebih lagi, ada 6 dewa dan tidak ada tuan. Tampaknya masuk akal untuk dilihat secara menyeluruh. Bahkan jika khawatir. Satu-satunya orang yang tidak bisa saya tanyakan adalah Ahmad Wijaya. Dan Dewi Kusuma selamat. Bagaimana kabar Dewi Kusuma? Ayu Lestari mengangkat alisnya. Aku meluruskan poniku yang berantakan dan menyelipkannya ke belakang telinga. Lalu dia mengusap telapak tanganku dan menjawab. Dia mampu. Setelah pulang ke rumah, saya menghubungi keluarga Ji. Putuskan pertunangan dengan keluarga Pei. Melawan mereka. Satu demi satu memanfaatkan kesalahan Budi Santoso. Saya juga makan banyak. Mungkin dia tidak suka aku mengambil keuntungan. Kemudian pikirannya. Taruh saja berurusan dengan Siti Nurhaliza dan Budi Santoso. Dia sudah siap sebelum dia memasukkan kematiannya. Bukti Siti Nurhaliza menjebaknya. Bahkan mengeluarkannya saat dia diculik. Bukti Siti Nurhaliza menyuap preman. Satu demi satu tautan tidak dapat ditoleransi olehnya. Bukti? Saya sangat bingung. Bukti apa? Kapan persiapannya? Kenapa aku tidak tahu apa-apa? Bukti untuk mengirim Siti Nurhaliza ke penjara. Saya mengerutkan kening. Menatapnya dari dekat. Dia bukan Bai Yue Guangwu. Kekasihmu? Apakah kamu tidak akan menyelamatkannya? Cahaya bulan putih apa? Orang yang dicintai apa? Aku jelas selalu menyukaimu, pria yang suka mencari uang dan penuh nafsu. Ayu Lestari sangat marah hingga telinganya merah karena marah. Berjalan-jalan dan gelisah. Saya berlari setiap pagi dan melakukan tinju untuk melatih perut saya. Anda masih merindukan orang-orang di luar itu. Ambil uangku. Belajarlah menjadi model pria dari Dewi Kusuma. Anda baik-baik saja. Saya marah selama beberapa hari. Anda juga tidak membujuk saya. Kabur bersama bayiku. Apakah Anda senang melihat saya dipermalukan di seluruh negeri? Satu panggilan telepon membuatku merasa malu. Dia menundukkan kepalanya dan hanya berani membalas dengan suara rendah. Bagaimana menurutmu kamu menyukaiku? Mengapa kamu tidak pergi bermalam bersama Siti Nurhaliza? Saya menelepon begitu banyak tetapi tidak ada yang menjawab. Sepotong kue stroberi bisa membuat Anda terpesona selama separuh hidup Anda. Ayu Lestari, kamu pelit sekali. Semakin banyak saya berbicara, semakin saya merasa sedih. Aku tersedak dan menangis dengan keras.
Saat Ayu Lestari datang menjemputku, aku menoleh dengan canggung. Jangan tunjukkan padanya. Ponsel kehabisan baterai. Lagi pula, siapa yang menghabiskan malam bersamanya? Orang bodoh itulah yang memukulku sekujur tubuhku. Anda masih harus meninggalkan saya untuk mandi. Bolehkah aku membunuhnya dengan satu tembakan karena ini? Dan kue stroberi yang kamu sebutkan? Bukankah itu makanan favoritmu? Saya berusaha keras untuk mempelajarinya. Saya tidak suka. Apakah Siti Nurhaliza suka makan? Kamu masih memanggilnya Rina Anggraini dalam mimpimu. Suruh dia makan semuanya? Saya tidak peduli apakah dia suka atau tidak. Ayu Lestari menahanku. Rina Anggraini itu kamu. Kamu juga yang suka makan kue. Tengah malam. Kami tidur panjang. Ngomong-ngomong, perbaiki informasinya masing-masing. Dan kemudian menemukan banyak kejanggalan. Maksudmu kuenya jatuh ke lantai? Siti Nurhaliza terlalu kotor dan tidak mau memakannya. Dipaksa padamu? Apakah Anda mengatakan bahwa dia juga bertanggung jawab menindas Anda ketika Anda masih kecil? Pertama dekati aku. Itu memang sebuah kesalahan. Tapi apakah Anda ingin membalas dendam pada Siti Nurhaliza? Maksudmu kamu tidak akan membiarkanku keluar dari ruang bawah tanah sampai aku hamil anak lagi? Hanya karena Anda ingin mengalaminya. Apa yang kamu nantikan ketika kamu akan menjadi seorang ayah? Ayu Lestari mengangguk wajar. Ini hak saya sebagai seorang ayah. Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Keluar! Aku menendangnya dari tempat tidur. Setelah membicarakannya, sepertinya aku tidak takut padanya lagi. Saya ingin melihat Tongtong. Siapa yang dia rawat akhir-akhir ini? Ayu Lestari bangun dengan kaku. Ayo berkumpul lagi. Ahmad Wijaya. Aku menangkap pria itu juga. Saya sangat marah sehingga penglihatan saya menjadi gelap. Saya tidak menyangka hal itu meskipun saya sangat kooperatif. Ia tetap melibatkan Ahmad Wijaya. Biarkan dia pergi dengan cepat. Dia tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan lepaskan. Beraninya dia membiarkan putriku memanggilnya ayah. Tidaklah cukup membuatnya kelaparan selama beberapa hari. Apakah kamu masih haus akan dia? Gelap lagi. Saya berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Saya pingsan pada detik berikutnya. Saat aku membuka mataku lagi. Ini fajar. Seseorang datang dengan penuh semangat. Rina Anggraini, kamu sudah bangun? Tahukah kamu? Kami punya bayi lagi. Kegembiraannya terlihat jelas. Saya hanya merasa berisik. Menjauhkan wajah tampan Ayu Lestari. Pergi dan lepaskan Ahmad Wijaya. Wajah Ayu Lestari menjadi gelap. Jantungku berdetak kencang. Hanya dengan begitu kita dapat melihat situasi di dalam ruangan dengan jelas. Ternyata aku sudah meninggalkan ruang bawah tanah. Ruangan ini masih tempat saya dulu tinggal. Perbedaannya adalah ada lebih banyak pengawal di luar dan di luar villa. Ayu Lestari ingin melakukan apa? Masih ingin memenjarakan saya? Rina Anggraini, aku akan melepaskannya. Premisnya adalah Anda harus ikut dengan saya untuk mendapatkan sertifikat. Saya ingin memberi Anda identitas. Dia terlihat terlalu serius. Sedemikian rupa sehingga aku mengangguk kosong. Hanya ketika saya sadar kembali barulah saya menyadari apa yang telah saya janjikan. Saya ingin bertemu Dewi Kusuma. Sebelum pergi ke Biro Urusan Sipil, Ayu Lestari mengajakku ke rumah Ji. Dewi Kusuma sedang melakukan manikur ketika saya tiba. Saat dia melihatku datang, dia hanya mengangkat matanya. Wanita hamil kecil itu akhirnya keluar. Wajahku memerah. Saya sudah lama mendengar dari Ayu Lestari ada kerjasama di antara mereka. Tapi itu hanya terjadi setelah mereka semua ditangkap. Kabar tak terduga tentang aku berada di dekat Ayu Lestari. Bagaimana dia bisa tahu secepat itu? Bekerja sama dengan Ayu Lestari. Salah satu syaratnya adalah saya ingin menerima berbagai situasi Anda secara real time. Aku tidak percaya padamu, bodoh. Anda sepertinya sudah menebak apa yang saya pikirkan. Dewi Kusuma langsung memutar bola matanya. Jangan jatuh cinta pada kakak. Kakak hanya menyukai pria tampan. Saya sangat tersentuh sehingga saya menelannya.
Dia meniup kukunya yang baru selesai. Menatap Ayu Lestari dalam sekejap. Karena kamu ingin menikah. Kalau begitu perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, saya tidak bisa menjamin kapan saya akan membawanya pergi lagi. Pegang tanganku lebih erat. Ayu Lestari mengundang gelak tawa. Aku tidak akan memberimu kesempatan ini. Biarkan dia meninggalkanku lagi. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu katakan? Saya langsung marah. Ayu Lestari tutup mulut di saat yang tepat. Tapi itu juga menyampaikan pesannya. Jangan pernah mengubah kata-kataku. Tinggal sampai tengah hari untuk makan. Seseorang di luar mengatakan Budi Santoso sedang menunggu di luar. Ingin bertemu Dewi Kusuma. Saya melihat wajahnya dan dia terlihat sedikit tidak senang. Hentikan segera. Apakah Anda tiba pada siang hari untuk makan siang? Memohon untuk pergi ke tempat lain. Jangan merusak pemandangan di sini. Nona Yu salah paham. Saya tidak tahu apakah Anda belum pernah ke sini akhir-akhir ini. Tuan muda dari keluarga Pei ini telah berada di sini selama beberapa hari. Nona kita hilang. Dia terus menunggu. Kami masih harus melaporkannya sesekali. Apakah wanita itu masih hilang? Dewi Kusuma tidak berkata apa-apa. Keheningan yang lama. Dia tiba-tiba tertawa. Rina Anggraini lupa memberitahumu. Saya memesan penerbangan untuk bepergian keliling dunia. Apa Anda mau ikut dengan saya? Kata-kata itu jatuh begitu saja. Lengan Ayu Lestari melingkari pinggangku. Suaranya menjadi lebih dingin. Nona Ji sepertinya lupa dengan apa yang baru saja kukatakan. Apakah Anda perlu saya mengingatkan Anda lagi? Melihat Dewi Kusuma terlihat sedikit linglung. Aku langsung mencubit keras pinggang Ayu Lestari. Dia masih hamil. Sehabis makan aku sedikit khawatir terhadap Dewi Kusuma. Saya selalu merasa dia tidak setenang kelihatannya. Di mataku. Dia selalu kuat, percaya diri, sadar dan mandiri. Saya tidak menyangka dia menyembunyikan semua kekhawatirannya. Enggan membiarkan orang lain melihat sisi rentannya. Sejak itu, saya selalu pergi mengunjunginya. Saya selalu bertemu dengan Budi Santoso. Saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kepadanya. Sekalipun dia ingin bertanya tentang Dewi Kusuma. Aku masih mengabaikannya. Dewi Kusuma pasti terluka parah olehnya. Berbeda dengan keadaan Ayu Lestari. Budi Santoso tidak memiliki pengalaman masa kecil. Tidak ada kompleks cahaya bulan putih juga. Dia baru saja berubah pikiran dan berbuat curang. Dalam hal pertunangan. Menganggap Siti Nurhaliza lebih penting dari Dewi Kusuma. Dorong dia menjauh lagi dan lagi. Hingga Dewi Kusuma memalsukan kematiannya. Ia tetap menerima kenyamanan Siti Nurhaliza. Menunggu Dewi Kusuma kembali. Dia mengangkat profilnya lagi. Menunggu dia datang dan menuntut perdamaian. Masih lebih percaya pada Siti Nurhaliza. Dia tidak ingin orang lain melemparkan bukti ke wajahnya. Tamparannya keras. Baru pada saat itulah dia mengerti siapa yang benar dan siapa yang salah. Dewi Kusuma jelas sama sombongnya dengan burung merak. Tak terima penyesalan Budi Santoso. Dia hanya akan merasa sakit. Meski dia datang ke rumah Ji setiap hari untuk mengakui kesalahannya. Dewi Kusuma tidak pernah menoleh ke belakang. Pada hari dia pergi ke luar negeri. Keluarga saya yang beranggotakan 4 orang datang mengantarnya pergi. Dia tertawa dan memarahi saya karena tidak berguna. Kakiku tersandung oleh seorang pria. Masih memegang tanganku tanpa menyerah. Rina Anggraini, pernahkah kamu menyentuh orang asing? Apakah Anda ingin ikut dengan saya untuk melihat sesuatu? Ketat, montok dan elastis. Sebelum dia selesai berbicara, Ayu Lestari menarikku kembali tanpa ekspresi. Jelas dia marah. Nona Ji. Otot perut saya juga kencang, montok dan elastis. Istri saya layak untuk disentuh. Dia tidak perlu menyentuh milik orang lain. Dewi Kusuma cemberut. Pelit sekali. Dia menarik kopernya dan berbalik untuk pergi. Tidak pernah melihat ke belakang. Serahkan seluruh hutan untuk pohon leher bengkok. Anda benar-benar kehilangan akal. Pesan Dewi Kusuma datang lagi. Saya sedikit bingung. Sahabatku lari lagi.
Apa yang harus saya lakukan jika saya ingin mengikuti Anda? Anda dapat melihat bahwa dia sedang menggendong putrinya dengan tangan kirinya. Dengan bayi di perutku. Tangan kanannya ditarik erat oleh Ayu Lestari dengan sorot mata peringatan. Oke, lain kali. Setelah Dewi Kusuma pergi, Ayu Lestari sudah tidak sopan lagi pada keluarga Pei. Bergabunglah dengan keluarga Ji untuk menelan properti keluarga Pei. Tampaknya mereka adalah rival alami. Baik dalam teks aslinya maupun sekarang. Selalu bertarung sampai mati. Dalam teks aslinya, Budi Santoso mendapat dukungan penuh dari keluarga Ji. Bahkan setara dengan Ayu Lestari. Tapi kali ini, orang dari geng keluarga Ji adalah Ayu Lestari. Bertahun-tahun kemudian, Budi Santoso duduk di sebuah gubuk kumuh. Tidak ada cahaya di mata. Hari ini dia bertemu kembali dengan wanita yang telah dia rindukan selama bertahun-tahun. Sambil lalu lalang televisi, Dewi Kusuma bersinar. Lebih cantik dari sebelumnya. Dia sedang menggendong seorang pria tampan. Senyum bahagia di bibir. Dan pria itu juga memandangnya dengan ekspresi sayang di wajahnya. Pikiran melayang pergi. Budi Santoso sepertinya bertemu Dewi Kusuma lagi saat pertama kali bertemu. Dia tersenyum malu-malu. Bisakah kita saling mengenal? Namaku Dewi Kusuma. Setelah terbangun dari mimpi, Budi Santoso menangis dengan air mata berlinang di seluruh wajahnya. Sedih. Kali ini dia ditinggalkan oleh seluruh dunia.